itu. Iya. Jadi penyuplai cakranya tuh. Penyuplai cakra. Iya. Oke, Pak DPR, kita kembali lagi ke tujuan rapat kita hari ini gimana? Ayo. Pak Presiden mau ngomong apa ini? Saya mau mempertanyakan. Saya lihat-lihat kan kerjaan Anda sebagai DPR nih kayak berat banget ya. Kayak harus tidur 12 jam sehari, rapat seminggu sekali, itu kan berat banget. Saya punya wacana untuk menaikkan gaji Anda menjadi 3 juta. Gimana itu? Per hari. Wah, Untuk menghargai kerja keras Anda dong. Anda kan sudah mengeluarkan kebijakan yang berpihak ke rakyat, kayak gitu kan. Harus capek-capek studi ke luar negeri. Itu tenaga yang Anda keluarkan, saya kerasa banget. Ini kayaknya capek banget gitu. Jadi saya dengan empati saya dan visi saya untuk membuka 19 juta lapangan pekerjaan dan sebagainya, saya kayaknya harus dinaikin deh kayak gitu. Gimana tuh Pak DPR? Coba. Apakah Bapak DPR setuju? Saya sebelum setuju atau tidak setuju, kalau saya sih sebenarnya ya gak jadi masalah ya. Cuman biasanya yang ribut itu rakyat kan. Rakyat itu kalau misalkan naik DPR naik gaji sedikit aja dia tuh marah-marah gitu kan. Nah makanya saya Soalnya tuh rakyat gak tahu seberapa keras Anda bekerja. iya, makanya di sini saya ingin menjelaskan beberapa butir betapa rumit dan sulitnya kami anggota DPR itu untuk bekerja. Oke, Coba bayangkan ya. Kalau kami rapat tuh, itu kami tuh harus milih-milih hotel paling mewah. Itu ribet. Nyari hotel paling mewah dan harus nyocokin jadwal dengan jadwal kami yang udah padat. Kan kami itu ada main golf, terus ketemu sama LC Karaoke, kemudian kami juga nah itu sulit sekali. Jadi rapatnya aja kami tuh harus nyari hotel bintang 5 plus itu sulit. Susah banget. Kemudian kami tuh juga harus membayar wartawan. Untuk wartawan, membayar YouTuber, membayar konten kreator. Iya. Nah itu sulit karena kami itu kan juga butuh semacam mempertahankan harga diri, wibawa dan reputasi kami. Jadi kami itu harus nyari orang yang paling berkompeten untuk bisa menunjukkan kepada masyarakat tentang betapa hebatnya kami. Nah itu tuh susah sekali Pak. Dan ditambah itu tuh dibayar kan, buzzer kayak gitu tuh dibayar Pak. Jadi kalau misalkan kami gajinya nggak dinaikin itu udah keterlaluan. Terus ditambah lagi kami itu juga punya kesulitan berikutnya, yaitu ya. Jadi kami tuh kalau punya mobil dinas, misalkan ya, itu seringnya dipakai sama anak istri kami tuh untuk keliling-keliling belanja dan lain-lain. Nah pas itu dipakai, kami kan harus pakai atau beli mobil sport. Ya minimal mobil Jeep lah, Wrangler lah minimal, atau ya kalau ada Raptor 150 gitu kan, misalkan yang kayak gitu. Nah itu udah mah dealernya di Indonesia nggak ada, kemudian penyalur nanti kalau misalkan ada kerusakan juga harus impor, itu kan sulit Pak. Jadi iya itu sulit kan. Coba Ford kan sekarang udah nggak ada di Indonesia kan, jadi kalau misalkan mau beli Ford Raptor 150 itu kita kemana kan? Harus keluar. Dan kalau kita harus keluar negeri itu misalkan kita tuh harus bingung menyembunyikan jalan kita untuk pergi ke luar negeri itu, apakah ngakunya studi banding ataukah kita berkunjung dalam kaitan diplomasi dan lain-lain. Nah itu tuh kami tuh cari alasannya juga ribet Pak, dan kami tuh butuh konsultan untuk itu. Nah jadi berat sekali anggota DPR itu untuk rapat Pak, untuk untuk bikin undang-undang dan lain sebagainya, itu rapatnya itu sulit. Jadi ya wajarlah kalau misalkan kami minta 3 juta sebulan, tapi 3 juta 3 juta sehari ya, tapi 3 juta sehari juga itu iya makanya ya wajar kalau misalkan, karena ini juga kan harus dibagi seperti yang tadi dijelaskan, kan ini juga harus dibagi sama partai politik yang mengusung kami itu, mereka tuh bisa minta sampai 40%. Jadi coba kalau misalkan saya punya gaji 100 juta sebulan, 40%-nya berarti 40 juta, sisa kami 60 juta.
ya masa kami harus korupsi ketahuan untuk itu kan? Iya, jadi kami juga harus menyembunyikan data korupsi kami. Jadi harus bagi-bagi juga. Nah itu ribet. Jadi di negara bayangan itu kita kesulitan sekali untuk itu, Pak. Ini saya mendengar bagaimana kerasnya perjuangan Bapak aja udah saya sakit rasanya, Pak, menangis. Kenapa bangsa ini tidak bisa menghargai jerih payah Bapak-bapak? Gila banget, sakit hati banget saya, Pak. Sumpah. Harusnya profesi-profesi lain yang tidak seberat Bapak kayak guru mungkin atau tenaga kesehatan tuh harusnya dipotong, dikurangin, dipindah ke divisi apa yang memikirkan rakyat ini. Gila sakit hati banget saya, Pak. Gini ada perbedaan mendasar antara kami anggota DPR di Partai Bayangan di negara Bayangan dengan para guru itu ada beda ceritanya, Pak. Gimana? Jadi kalau guru itu hanya menghadapi anak-anak yang akan menjadi masa depan bangsa di masa depan. Itu dia kan? Iya. Nah, masa depan itu kan belum tentu ada, Pak. Bisa aja besok kiamat. Iya. Jadi itu masih spekulatif. Iya. Kalau misalkan menggaji guru gambling banget. Gambling. Kalau misalkan kita naikkan gaji guru, sedangkan guru itu adalah untuk mensejahterakan generasi mendatang, misalkan tahun 2045, lah bisa aja tahun 2030 udah kiamat duluan atau perang nuklir gitu kan. Iya. Nah itu sangat tidak cocok, Pak. Jadi lebih baik justru memberikan gaji yang paling besar itu kepada kami karena kami itu langsung bikin kebijakan untuk hari ini juga. Iya, bahkan misalkan malam-malam kadang kebijakannya keluar, bayangin kerja malam. Iya. Karena dikejar setoran besok harus bikin aturan agar wakil presiden itu misalkan bisa jadi naik. Iya. Walaupun umurnya masih di bawah misalkan. Itu kan harus cepet-cepet bikin aturan. Nah, bikin aturannya itu untuk sekarang, Pak, bukan untuk masa depan yang masih gak jelas, tapi untuk sekarang. Bener. Tenaga kesehatan deh. Tenaga kesehatan ngapain ikut campur sama takdir Tuhan? Ya iya betul. Semua udah ada umurnya. Iya. Kalau memang waktunya, ya waktunya. Sedangkan DPR benar-benar mengusahakan sesuatu yang sudah ditentukan. Iya. Ya, kami itu bekerja kerasnya untuk itu, Pak. Ditambah lagi. Apa itu? Kesulitan-kesulitan yang besar yang kami hadapi itu juga terkait dengan anak-anak kami itu suka dihina kalau ke sekolahnya tidak bawa mobil mewah, Pak. Jadi ada beban tanggung jawab kami. Jadi di satu sisi kami harus terlihat baik di depan rakyat, tapi di sisi lain anak-anak kami juga butuh flexing kepada rakyat. Nah ini kesulitan untuk berhadapan dengan dua hal ini sekaligus tuh membuat ini seringkali menjadi dilema, menjadi masalah. Jadi, nah ini tuh gak dipahami oleh rakyat. Rakyat tuh ngebully lagi. Gak nyampe orang biasa gak nyampe. SDM rendah, jadi mereka tuh gak paham. Iya, coba. Bayangkan Pak, saking sedikitnya gaji DPR, sampai banyak anak-anak DPR yang bakat bela dirinya tidak tersalurkan, sehingga mereka sering memukuli teman sekelasnya. Iya. Itu kan kasihan banget, mereka nggak punya uang untuk bayar sasana tinju. Betul. Ya sebenarnya sih ada sih Pak, kalau misalkan untuk ya sekedar sasana tinju sebenarnya ada. Tapi kami itu punya prioritas lain, Pak. Betul. Prioritasnya itu adalah begini, Pak. Jadi di negeri bayangan itu PSK artis itu 200 juta semalam itu, Pak. Mahal ya? Tarifnya. Mahal banget, Pak. Boleh gak jadi PSK? Ada sih yang 80 juta semalam tuh ada, tapi yang 200 juta, yang 300 juta semalam juga ada, Pak. Gila. Nah, kami mau menyewa jasa mereka tuh uangnya dari mana? Jadi kalau misalkan dikatakan bahwa gaji DPR negeri bayangan itu 100 juta sebulan, misalkan cuma gitu ya. Ya itu mau buat semalam doang habis. Semalam Pak. doang. Kalau tarifnya 200 juta itu baru buka baju sama BH doang, celananya belum setengah. Iya. Banget, betul. Gila. Dan kami tuh ya orang biasa lah. Jadi fetis kami juga ya kan harus dipuaskan. Nah, lucu-lucu gitu tuh bikin yang ini. Nah,
Nah, pada bagian itu rakyat ngerti nggak dengan kita? Rakyat paham nggak dengan penderitaan kita? Ngerti. Nggak ngerti. Coba. Ya itu masalahnya di situ. Terus ada lagi Pak, pengeluaran kita yang juga besar Pak. Kami tuh harus bayar ormas Pak. Saya mengerti. Jelasin Pak DPR, kenapa kita harus wajib bayar ormas? Jelasin pasti orang-orang langsung tersentuh. Ya, jadi gini nih Pak, kan rumusannya sederhana gini nih. Kalau kami mau jadi anggota DPR, kan kami tuh minta suara. Nah, minta suara tuh dari mana? Kalau kami datang door to door, datang ke rumah per rumah, pintu ke pintu. Iya dong, rumah ke rumah. Iya, itu capek, makan waktu, makan tenaga. Nah, jadi yang biasa kami lakukan itu adalah kita bikin transaksi kepentingan dengan ormas. Bisa ormas keagamaan, bisa ormas silat. Nah, misalkan yang di negeri Bayangan, di provinsi Uwak Timur itu di sana banyak. Nah, ya. Nah, itu ormas-ormas itu tuh ada yang anggotanya 10 juta. Ada anggotanya yang 50 juta. Ada anggotanya 10 juta. Nah, itu kami tuh cukup bayar ke ketuanya biar semua anggotanya itu nyoblos kami. Tapi kan bayaran ke ketuanya tuh gede, Pak. Gede banget. Gede. Ada mereka tuh ada yang cuma minta uang cash, ada yang minta tambang, ada yang minta saham, ada yang minta agar ada yang minta agar kesesatan mereka itu dilindungi oleh kami itu ada yang banyak Pak. Coba bayangkan ini gimana Pak? Iya, jadi kan gimana? Ada misalkan ormas-ormas itu yang sesat misalkan Pak. Misalkan tanah orang diserobot sama mereka. Gitu kan. Kemudian mereka jualan air ludah Nabi. Nah, misalkan yang kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya sesat dan menyesatkan. Iya. Tapi mereka tuh harus mencari nafkah. Nah, makanya harus dilindungi sama saya. Nah, saya tinggal bilang sama mereka, kamu pengen dilindungin? Oke, tapi kamu nyoblos saya. Nah, oke. Nah, kalau yang begitu kan sebenarnya ringan. Yang berat itu ya tadi yang berapa kamu punya anggota 10 juta. Oke lah, kita harus keluarin dana untuk ormas itu 5 miliar setahun gitu. Nah 5 miliar setahun itu uangnya dari mana Pak? Kalau misalkan cuma 100 juta sebulan itu Pak? Itu dia nggak nyampe warga nggak nyampe. Saya kayaknya harus kasih Bapak lebih deh dari 3 juta per hari. Saya akan pangkas semua gaji guru, tenaga kesehatan, pajak saya naikin, bahkan mungkin LMKN akan saya jadikan instansi negara biar royalti juga larinya ke kita. Tapi kan Bapak punya ini Pak, punya program baru itu Dunun Turu tuh. Iya ya. Kalau saya naikkan dari mana saya iya. Bunda itu bisa jadi wadah kita untuk mengumpulkan uang-uang dari situ ya. Bisa pakai Dunun Turu atau bisa juga pakai pajak. Nah. Saya suka cara yang kedua. Cara yang kedua pakai pajak. Karena pajak sama dengan zakat. Nah, orang-orang harus tahu itu. Sebenarnya agak beda sih, tapi ini Menteri Keuangan saya kemarin bilang gitu, Pak. Hah? Menteri Keuangan negara apa itu, Pak? Kok bisa kayak gitu ngomong? Negara kita, negara Bayangan. Dia bilang bahwa ada hak orang lain di dalam pajak. Jadi harus bayar pajak katanya. Kan berarti setara dengan zakat. Kalau di Islam zakat 2,5% ya. Di Kristen perpuluhan. Iya. Ini ada lagi. Pajak namanya. Oh iya. Jadi sebenarnya Pak, pajak itu masuk akal, realistis dan boleh-boleh aja. Asal pengelolaannya bagus. Penyerapannya benar. Misalkan ya, pajak itu 90% adalah untuk mobil dinas DPR. Nah, itu kan jelas. Tegas ya. Nah, misalkan atau pajak itu digunakan juga untuk melakukan studi banding ke Swedia. Nah, untuk melihat bagaimana sebenarnya mereka bisa nanam padi dengan baik dan benar. Nah, misalkan begitu kan? Iya. Kemudian kita juga bisa studi banding ke Burundi untuk mengetahui bagaimana cara mereka menekan angka korupsi.
Nah, pajak itu selama terlihat jelas itu, atau misalkan bahwa pajak itu bisa digunakan untuk sewa pesawat pribadi menantu pejabat. Nah, ya kayak benar, gitu. Benar. Karena jadwal pejabat padat banget. Nggak bisa pakai pesawat komersil, telat dikit, buyar negara, ya kan? Iya. Buyar. Jadi makanya yang paling penting itu adalah transparansi. Gimana caranya agar kita semua tuh bisa menunjukkan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwa pajak mereka itu kami gunakan untuk flexing dan kemewahan kami. Nah, gitu aja sih, Pak. Tapi kembali lagi ini kan masalah mindset. Pasti kita akan tampil mewah, pasti langsung orang-orang keluar-keluar. Kelaparan di mana-mana, badai PHK terjadi, kok pejabatnya hidup mewah. Nah, ini nggak ngerti. Mereka ilmunya nggak nyampe ke sana. Mereka nontonnya nggak Timothy Ronald Show soalnya. Itu namanya branding. Itu namanya branding. Kami itu ada musimnya, Pak. Kenapa? Kenapa? Ya, kami itu ada musimnya, Pak. Musim apa tuh? Musimnya maksudnya gini nih. Kalau musim kampanye, kami itu bersama rakyat, ikut miskin-miskinan, Pak. Ya. Nah, nanti setelah terpilih, kami amnesia, Pak. Nah, itu lagi. Itu sebenarnya sudah masuk ke ranah branding. Makanya waktu kita pura-pura miskin, itu sudah masuk ke pelajaran branding. Iya kan? Betul. Kita harus turun ke gorong-gorong. Kita harus dengan, walaupun kaki Bapak DPR mungkin pincang karena usia, tapi tetap Bapak harus melihat nenek-nenek. Iya. Itu namanya branding. Warga nggak nyampe ke sana. Mereka taunya ekonomi cuma jual beli. Padahal dalam bisnis itu ada namanya branding. Dan branding tuh kami sewa konsultan. Lah nggak murah itu. Nggak murah itu, wajar banget. Iya. Nah, jadi tolonglah ini saya minta kepada rakyat-rakyat di seluruh negara bayangan, pahamilah situasi dan kondisi kami. Kami itu tidak boleh mendapatkan gaji yang kecil karena betapa besar tanggung jawab kami di akhirat nanti. Nah, gitu. Iya. Masa di akhirat udah disiksa, di dunia kita tidak foya-foya. Rugi. Nah, iya. Itu dia. Coba rakyat, coba pikirkan ya. Kalau jadi anggota DPR bayangan itu hampir pasti masuk neraka Pak nanti di akhirat. Kalau misalkan di dunia juga ternyata kami miskin, kan nggak enak juga, nggak bisa kayak gitu. Coba minimal di dunia kita pernah bersenang-senang gitulah. Ingat tanggung jawab kita tuh besar sekali, Pak. Iya. Cobalah pola pikir memakai sepatu orang lain itu diterapkan gitu loh. Kalian kan cuma lihat POV itu sebagai rakyat gitu.